Jangan menyerah, kawan. Memang tak mudah, tapi harus berusaha. Tetap berdoa dan percaya. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman. Pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah takkan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Sekarang tuh anak kecil banyak konten tuh yang tidak terlalu anak-anak. I see. Karena kita kehilangan sosok anak-anak gitu di setiap konten yang beredar di sosial media sekarang. Waktu itu sempat duet sama Kak Prince ya? Iya, Itu nyanyi lagu apa sayang? Indonesiaku. Itu proyeknya siapa? Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Nggak kuku. Nah, senang sekali hari ini karena kalau beberapa waktu lalu saya kehadiran penyanyi cilik Kak Queen Salman, tahu dong? Ya, tahu. Tahu ya. Nah, Kak Queen Salman waktu itu ditemani oleh manajernya yang notabene adalah mamanya sendiri ya. Nah, kali ini saya juga ditemani oleh artis cilik, lebih cilik lagi dari kemarin. Ditemani oleh bodyguardnya. Siapakah dia? Hillary. Sini sayang. Hillary. Halo, saya Hillary. Halo, saya Hillary. Dan Saya Hani Patikawan. nggak kuku. Au. Oke, kenalan dulu. Ini apanya kamu? Papa Akung. Oh, siapa? Papa Akung. Papa ya, Pak dia kakak. Tetap anak kecil nggak bisa bohong ya. Ini ada Hillary, ini papahnya. Ya. Yang notabene produser atau manajernya? Manajernya, produsernya mama ya. Nah, kalau kakak Queen kemarin produsernya papa, manajernya mama. Kalau Hillary, produsernya mama, manajernya papa. Kamu pintar sekali. Hillary umur berapa sayang? Aku umurnya 9 tahun. 9 tahun. Kedengeran nggak di mic? Kedengeran suaranya Hillary aman ya? Oke. Hillary sekarang ini sibuk apa aja? Sibuk sekolah, konten menyanyi, dan latihan. Oh, latihan. Kamu pintar menyanyi. Iya, Siapa yang ngajarin? Papa. Oh, papanya jago nyanyi. Iya. Coba suruh nyanyi papanya. Kak Riri pengen denger. Lagu apa sih kita? Papanya nyanyi atau main musik? Nyanyi. Nyanyi. Oke, coba papa pengen denger dong suaranya papanya. Terus nanti baru suaranya Hillary. Produknya sesuai nggak gitu? Ya. Kita coba ya. Kita coba ya. Oke, papanya dulu ya. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman. Pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah takkan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Wow. Jadi fix ya, memang satu produk ya. Oh, sebelahnya. Sebelahnya nyanyi Kita nggak kuku. Kita au aja.
Karena itu sebetulnya takutnya ini kan kualitas festival, ya. Takutnya mereka ini nggak pede gitu. Anyway, papahnya namanya siapa? Hani. Oh, Hani dan Hillary. Ya. Oh, double H ya. Iya. Oke, papahnya tampilannya Jamaika. Yes. Tapi lagunya tadi lagu melo, gimana ceritanya? Sebetulnya ini Lagu sweet pop tadi ya. ini tuh branding. Oh, branding. Oke. Every produk kan harus punya Harus branding. nge-branding dulu. Pokoknya cari di Jakarta ini laki-laki yang rambutnya kayak Majapahit cuman aku doang. Cuman Hani. Kayak Gajah Mada. Iya kayak Jamada gitu-gitu. Oh, oke, cuman satu. Itu Oh, branding oke. biar orang ketemu langsung, oh itu Hani ya. Oh, Rambutnya Hani. ada gitunya. Papanya Hillary gitu ya. Oh, oke. Strategi yang bagus itu seorang Iya, manajer ya. iya. Nah, kalau Hillary mulai nyanyi dari kapan sih? Waktu umur 5 atau 6 tahun. Oh gitu. Awalnya gimana kok tiba-tiba suka nyanyi si Hillary? Papa yang suruh. Iya, Oh, latihan aku. Aku Oh. mau nyanyi sendiri. oh, Hillary mau nyanyi sendiri. Oh, terus papa nge-push. Latihan. Oh, papa yang ngelatih. Oh, jadi selama ini latihannya gratis ya? Iya, gratis. Iya lagi. Biasanya dibayarnya pas udah manggung aja. Oh. Kan ada potongan manajemen fee. Fee ya. Yang potongannya bisa 80%. Wah, anaknya 10% aja. Anaknya 20%. Mamanya 70, papanya 20%. Oh, oke. Gitu. Jadi produser, manajer dan artis ya. yang terima banyak produser produser, tetap. tetap dong. Pembagiannya gitu ya, Tetap. manajernya 20%. Tetap happy mom, happy life. Oke. Jadi kalian ini dikaryakan oleh mamah kalian sebetulnya. Oke, Papa. Ya. Melihat bakat Hillary ini dari kapan? Um, Apa karena memang kamu seorang penyanyi sehingga kamu ingin menjadikan Hillary sebuah Ya. produk yang ingin kamu keluarkan? Ya mungkin karena aku bisa nyanyi, tahu Mm-mm. nyanyi, ngerti nyanyi gitu. Jadi sebetulnya Hillary itu dari umur 4 tahun itu sebelum dia bisa ngomong benar, Oke. dia nyanyi nadanya tuh udah benar. Oh gitu. Jadi nangis aja udah ada nadanya ya? Dan dia suka nyanyi lagu-lagu Disney waktu kecil-kecil tuh, kayak ada lagu yang di medley sama ada konten gitu, terus dia suka nyanyi, terus aku lihat, wah Hillary ini bisa nyanyi nih gitu. Oh oke. Ya terus ya udah pelan-pelan karena dia masih ngomongnya belum jelas kan, jadi Oh, pelan-pelan. Tapi waktu ngikutin lagu itu udah Udah bisa. bener Udah nadanya. bener nadanya. Oh, oke. Makanya aku bilang, kok dia nggak fals ya nyanyinya ya gitu. Oh, jeli ya melihat bakat-bakat ya. Oh ya harus Emang harus dong. begitu ya. Ya, harus, Kalau harus. model kayak saya gini bisa nyanyi nggak ya? Kan Bapak ngomong dari tadi ya. Coba sedikit nyanyi mungkin. Saya harus nyanyi ya? Coba sedikit aja, sedikit gitu. Sedikit. Cukup. Udah terlalu tua. Gagal ya. Terus kuat. Terlalu tua untuk menyanyi. Jadi kalau udah tua gini jangan nyanyi. Nggak, Zikir aja. Oke, jadi dari kecil dari sudah situ. kelihatan. Cuman aku tuh memang mungkin karena ketemu banyak orang, maksudnya yang benar-benar kasih tahu bahwa oh penyanyi nih kayak gini, orang bisa nyanyi. Jadi udah langsung lihat tuh langsung kayak Hillary ini bisa nyanyi nih gitu. Terus Oke. tapi memang dia tuh sering dengerin lagu sendiri gitu. Maksudnya kalau Oke. kita lagi nggak ini di ada apa Di program TV lah, programnya YouTube di lah. YouTube segala macam gitu, dia dengerin sendiri. Terus dia udah punya laptop kan, jadi dia dengerin lagu-lagu sendiri. Terus aku ngecek bisa, tapi aku belum melatih, maksudnya biarin aja dulu dia Oke. ikut maunya dia segala macam gitu. Sampai akhirnya keluar konten itu dari kapan? Kita keluarin Hillary konten itu sebetulnya tuh dari umur 5 tahun tuh dia udah keluarin konten. Oke. Ada cover, terus ada duet sama Abang Prince, terus punya dia sendiri juga. Sempat duet sama Prince ya. ya. Waktu itu Waktu itu ya. sama Kapan itu? Prince. Hillary umur berapa tahun waktu itu? 6 6 ya? tahun ya. 6 Sekarang tahun. umur berapa? 9 tahun. Oh 9. Ya, Waktu 6 tahun. Berarti 3 tahun lalu ya. Oke. Waktu itu. Nah, jadi ya mulai bikin konten tuh awal Februari atau Maret tahun ini gitu. Oh baru. Baru karena aku lihat kayaknya
kayaknya Hillary tuh mesti ada konten terus deh. Maksudnya biar sekalian dia latihan, Explore juga. ya gitu. Sekalian Hmm. dia juga lihat di Instagramnya dia. Karena kan Mm-mm. dari kecil kan kita udah bikin. Jadi makin gede kan dia lihat, oh perkembangannya begini ya, aku Hmm. dulu begini ya gitu. Tujuannya Hmm. awalnya begitu, tiba-tiba bikin konten, ternyata banyak yang suka gitu. Oke, jadi followernya terus Terus nambah. naik terus gitu. Berarti baru 6 bulan lalu. Baru 6 bulan followernya sekarang udah jadi berapa? Kalau di Instagram berapa ya? 30.000. Wow. Kayak di TikTok gitu kayak udah hampir mau 100.000 doang. Oh ya, wow, hanya dalam waktu beberapa bulan ya? Iya. Luar biasa, kamu menarik minat semua orang. Ya luar biasa. Nah kira-kira apa sih yang membuat konten dari Hillary ini diminati para followers itu? Menurut aku pribadi ya, sekarang tuh anak kecil banyak konten tuh yang tidak terlalu anak-anak. I see. Karena kita kehilangan sosok anak-anak gitu di setiap konten yang beredar di sosial media sekarang. Nah, aku kebetulan sama mamanya Hillary tuh sangat memikirkan itu. Maksudnya karena mereka tuh tontonannya yang harus mendidik gitu. Oke. Maksudnya kalaupun mau bikin sesuatu harus yang biar anak-anak yang lain tuh kalau memang dia bisa nyanyi tuh dia lihat Hillary tuh dia pengen nyanyi gitu. Biar memang sesuai dengan konsumsi sesuai dengan konsumsi anak-anak. anak-anak gitu. Terus memang kontennya juga yang mungkin lagu rohani, terus lagu-lagu daerah, terus lagu-lagu yang mendidik lah misalnya gitu. Kenapa memilih lagu rohani? Kan biasanya kalau lagu rohani itu lebih tidak komersil dibanding lagu-lagu pop. Ya. Kenapa? Aku tuh punya orang bilang prinsip hidup tuh semua tuh harus balance gitu antara dunia dan akhirat dan atas tuh harus balance Oke. gitu. Jadi makanya bikin konten tuh Rabu lagu biasa anak-anak, lagu daerah, terus konten lagu rohani. Jadi gitu. Oke, jadi balance ya. Terus sebetulnya tujuannya juga biar orang-orang yang nonton tuh tidak ke distract sama kontennya Hillary. Maksudnya mereka udah tahu kalau hari Minggu Hillary akan posting lagu rohani. Rohani. Kalau hari yang biasa mungkin lagu anak-anak, lagu pop. yang temanya mungkin tentang pendidikan atau guru, pokoknya lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah begitu. Oke. Lebih ke situ pikirannya. Oke. Nah, baru-baru ini kan sempat viral tuh ada anak kecil tapi nyanyi lagu-lagu dewasa, lagu-lagu nostalgia gitu. Iya. Menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut aku pribadi sah-sah aja. Sah-sah aja. Karena kan setiap orang tua punya konsep berpikir yang berbeda-beda untuk anaknya mau diarahin kemana. Tapi kalau aku secara idealisnya tidak terlalu setuju karena ya itu batas umurnya mungkin bukan konsumsi buat anak-anak kan. Itu kan masih banyak konten yang kayak yang lebih cocok. Iya gitu. Nah itu yang harus dibalikin lagi sama generasi kita ke anak-anak kita gitu. Harus dikasih konsumsi yang benar-benar buat mereka gitu. Gitu. Emang sih kalau kita lihat ya, kalau zaman kita dulu, zaman gue lah ya, bukan zaman lo. Zaman kita kayaknya seukuran. Berapa kakak? Pokoknya saya ya zamannya ya Yohanta Nama, Diana Papilaya, Cica Kuswoyo. Berarti yang sering like itu bapaknya kamu berarti. Nah kalau kamu kan pasti generasinya si dia siapa itu? Trio Kwek ya kan? Giovanni segala macam ya. Tapi habis itu udah nggak ada lagi ya. Itu. Itu dari situ salah satunya adalah ide kamu untuk membuat konten itu. Iya, memang kepikirannya begitu biar orang kan tontonan anak-anak tuh sekarang kurang gitu. Kayak mungkin dimulai dari hal-hal kecil kayak ya udah kita bikin dari anak kita aja dulu sampai tahu nanti yang lain mulai apa sih orang bilang termotivasi untuk coba kita bikin lagi ya untuk Hillary gitu. Terus tiba-tiba kan Prince juga. Prince sekarang lagi naik ya. Maksudnya generasi yang berikut ini tuh harus konsumsinya juga harus yang benar juga gitu. Supaya ada regenerasi nanti. Yes, betul. Oke. Nah, kalau papanya sendiri nyanyi sejak kapan? Kok gayanya R&B sekali? Aku tuh fokus nyanyi sebetulnya dari kecil kan memang karena tinggal di Ambon. Oke. Jadi memang basically lingkungan keluarga pun sudah dipenuhi dengan nyanyian dan tarian. Oke. Terus lingkungan gereja juga sangat berpengaruh kuat juga kan karena di setiap ibadah tuh pasti ada nyanyian kan. Oke. Jadi tumbuh di lingkungan situ jadi memang suka nyanyi. Tapi memang fokusnya benar-benar bisa jadi penyanyi profesional tuh ya setelah ikut ajang pencarian bakat waktu itu. Oke, sempat dari apa? Avi Junior, Indonesian Idol, Idola Cilik.
Aku kelihatan semudah itu, terima kasih loh kakak. Kalau Sorry. kata Haikal kan papanya baby face, Haikal baby face. Ini baby face berarti lebih ke idola cilik. Aku tuh pokoknya ya pokoknya setelah lulus SMA udah aku fokus ikut Indonesian Idol, terus lolos. Nah dari situ aku mulai ngerasa bahwa kayaknya ini memang harus ditekunin. Oh gitu. Jadi sempat Gitu. akhirnya jadi penyanyi profesional Iya. setelah Indonesian Idol Iya, itu. iya. Sesi berapa? Kayaknya yang 4 deh. Indonesian Sesi Idol. 4. Tahun 4 tuh siapa sih? Angkatan 2007, siapa sih? Rini. Oh Rini. Iya. Oke, kamu jadi finalis berapa? Cuman sampai 14 besar waktu Oh, itu. 14 besar. Tapi kan menurutku itu salah satu Udah kesempatan. luar biasa itu. Kesempatan yang paling baik dalam hidup aku lah Hmm. gitu buat memulai karir. Dan sampai sekarang akhirnya bernyanyi. Iya, sampai Nyanyi sekarang. aja atau bermain musik juga? Aku nyanyi, aku bikin lagu, main film juga, Oh, main film iklan. Oh, ya. oke. Ya. Oh, banyak ya. Emang udah full entertainment. Lumayan ya. Ya. Oh, oke. Nah, sekarang akhirnya ingin menjadikan si Hillary ini Iya. sebagai penerus kamu. Sebetulnya aku sendiri tuh melihat Hillary tuh aku punya ketakutan sendiri karena kan aku hidup di dunia entertainment ini berarti udah 17 tahun lah ya. dari 17 2007 tahun. Kan. Hmm. Dia kan anak perempuan. Kalau aku cowok kan Oke. ya punya aku Ah. tahu lah maksudnya gimana kerasnya, gimana jahatnya Di entertainment ya. Cuman setiap kali aku batinku menolak itu selalu dapat kesempatannya yang kayaknya memang dia harus di situ gitu. I see. Gitu kayak Tuhan kasih kesempatannya, ya emang dia harus di situ. Aku bilang beberapa kali kerjaan ditolak tapi tetap jadi lagi, datang lagi gitu. Jadi aku akhirnya pikir ya sudahlah, karena kita udah tahu talentanya dia, ya memang harus difokusin biar kayaknya dia di situ deh kayaknya. Oh, oke. Gitu. Talentanya memang di situ. Situ ya kita nggak bisa nolak lagi nih. Jalannya ada terus nih, ditolak ada terus, ditolak ada terus, ditolak ada terus. Oh gitu. Nah, waktu itu sempat duet sama Kak Prince ya. Iya, Itu nyanyi lagu apa sayang? Indonesia. Indonesiaku itu proyeknya siapa? Proyeknya siapa Pak? Proyeknya Papa. Aku ya. Gimana itu idenya kok bisa sampai kenal di mana? Terus bagaimana konsepnya kok tiba-tiba disatukan? Jadi aku tuh kenal sama papanya Prince udah lama. Oh, Bahkan oke. sebelum masih pacaran sama mamanya pun aku udah kenal. Oh, Udah musisi kenal, juga. musisi juga, Oke. pemain gitar, penyanyi juga gitu. Emang kenal dari lama. Terus waktu itu tuh Hillary tuh sempat ada tawaran untuk nyanyi di KTT ASEAN. Oh, oke. 2000 berapa kakak? 2002. 2002. 2002, iya. Nyanyi apa waktu itu sayang? Sajojo nenek moyang. Oh, gimana sih lagunya? Sajojo, sajojo. Yubadangko di sebab pada semuna keke, samuna keke. Aduh, bagus sekali. Aduh, dengar suaranya saya jadi ingin kembali ke masa anak-anak dulu. Mungkinkah itu terjadi? Tidak. Keren ya. Terus nyanyi apa lagi? Nenek moyangku. Yang gimana sih lagunya? Nenek moyangku seorang pelaut. Kenceng dikit. Lupa lagi. Lupa lagi. Nenek moyangku Seorang pelaut. Gemar mengeluh luas samudra. Tapi waktu itu dia nyanyinya malah buka pintu waktu itu. Oh, buka Jadi pintu. ada 4 lagu tapi yang dipilih buat nyanyi buka pintu sama Sajojo. Nah, Hillary waktu pertama kali naik ke panggung nyanyi perasaannya gimana tuh? Deg-degan? Enggak deg-degan? Enggak takut? Deg-degan. Oh, orang tua aja yang panik ya. Anaknya mah Masalahnya waktu dia nyanyi di KTT ASEAN sama Prince, itu mereka di atas, terus Oke. pas pampres. Jadi kita tuh di bawah, kita nggak boleh enggak sama boleh sekali. ke sana. Orang tua tuh ke atas. Oh, oke. Bayangin sebagaimana otak kita tuh mikir, aduh Hillary gimana ya, aduh gitu loh. Aku sama mamanya tuh sampai deg-degan sampai mau muntah rasanya kayak aduh, ini gimana? Masalahnya ini pertama kali dia nyanyi dan di depan ibu-ibu negara ada ibu Iriana, ada ibu presiden dari Kamboja, Oke. Filipina, Malaysia dan segala macam. Dan itu pertama kali Dan dia itu naik pertama panggung. kalinya gitu. Nah, kenapa ada Prince? Mm-mm. Karena tawaran itu kan buat Hillary, tapi aku berpikir
Kalau dia sendiri itu akan beda, akan berat. Oke. Makanya aku bilang ke orang ininya, CEO-nya, kayaknya kita harus cari salah satu penyanyi yang anak-anak yang udah lebih gede, yang emang Oke. udah bisa nyanyi. Oh. Waktu itu aku bilang gitu. Ya udah, kata mereka udah cariin. Nah, di otak aku anak-anak waktu itu cuman Prince doang. Karena memang kamu kenal Kan papanya. kenal dan memang Prince bisa nyanyi. Emang suaranya bagus kan. Jadi aku langsung telepon papanya, deal soal harga segala macam, oke. deal oke. Udah langsung tawarin, mereka suka, udah. Jadi akhirnya, jadi waktu itu tuh Hillary tuh sangat terbantu saat ada Oke. Prince, karena memang Prince itu waktu itu Prince kan udah seumuran Hillary 9 tahun, Oke. Hillary masih 6 tahun. Jadi Prince jadi yang guide dia, jagain gitu. Jadi mereka udah nyanyi akhirnya di situ. oke. Artinya dari mental Prince lebih siap lah ya, Ya. karena mungkin lebih sering main panggung. Ya, dan memang udah siap. Dan anak itu kan, oke. Prince itu kan jenius, dia bisa main semua alat musik, Oh, I main piano, main see. gitar, main drum. Oh gitu. Iya. Oh, I see. Jadi akhirnya sukses penampilan itu. Oh, itu yang membuat kamu jadi mengkolaborasikan Iya, antara dan Prince dan mereka cocok kan. Pas aku lihat cocok nih, akhirnya aku bilang, aku punya lagu waktu itu niatnya mau bikin buat rame-rame, tapi karena pas abis itu aku langsung bilang ke mamanya Hillary, mamanya bilang kayaknya Hillary sama Prince aja deh gitu. Terus kasih tahu ke mama papanya Prince, ternyata mereka juga senang, suka, ya udah bikin gitu. Oh gitu. Nah itu kan sebelum kakak Prince ini ya boom di Jumbo ya. Iya. Oke. Dan sekarang kakak Prince sudah terkenal di mana-mana, nyanyi di mana-mana. Tapi duetannya sama kakaknya, sama seniornya ya, Iya, si iya. Queen. Kira-kira pengen nggak Hillary nanti duet lagi sama kakak Prince? Mau. Iya. Kira-kira pengen nyanyi lagu apa sama kakak Prince nanti? Apa ya? Apa? Sedikit. Yang selalu dinadin. Ada satu lagi apa yang Yang dengar hati. kapan kata, gimana lagunya? Kapankah terakhir kali kamu menyadari, bersyukur atas anugerahnya. Aku sibuk mengejar semua yang ku cari, sampai melupakan arti cinta ini. Iya, itu lagunya itu. Enak ya, sopat gitu masuk ke kuping gue. Satu album, lu aja. Lu mau gue nyanyiin satu album? Tapi emang seseru ini ya Oke. podcastnya ya. Mas, aku panggil kamu apa ya? Mas aja ya. Bro. Bro. Dikira mas. Bro, jadi job itu justru datangnya dari Hillary ya. Ya, Oke. waktu itu kesempatannya. Mereka lihat dari mana itu? Dari konten-konten yang kamu buat atau bagaimana? Jadi kan aku punya teman tuh banyak IO gitu. Oke. Terus mereka minta tolong, Kakak Hani tolong cariin anak-anak timur 2 orang gitu yang keriting, yang kulit-kulit gelap gitu. Aku telepon anak-anak di Ambon, di Papua. Oke. Nggak dapat. Terus tiba-tiba si temanku ini bilang, udah Hillary aja. Aku nolak. Aku bilang, jangan. Nggak Dia enak ya. dia belum pernah nyanyi, belum pernah oke. di mana-mana gitu, belum ada, cuman bikin nyanyi di rumah doang segala Kok macam. tumben? Biasanya kalau orang tua anaknya dulu yang diajuin. Kan aku nggak tahu sih, tapi kalau aku lebih kayak ya itu kayak harus dedikasi kan, karena kan kalau oke. udah ambil ya harus bertanggung jawab apapun yang terjadi kan. Harus Kalau mensajikan yang terbaik. ya itu karena aku terbiasa kayak gitu kan, jadi nggak usah. Aku bilang nggak usah deh. Tiba-tiba temanku ini ambil fotonya Hillary, kasih ke orang penyelenggara itu. Penyelenggaranya. Tiba-tiba mereka deal, dia langsung WhatsApp aku, dia bilang, Kakak Hani ini udah deal sama Hillary. Aku langsung lemas lutut. Karena dari konten itu tadi. Iya, mereka ambil dari belum ada konten-konten. Oh, belum ada kontennya. Itu aku bikin di YouTube tuh, bikin Hillary itu cuma nyanyi apa ya? Aku punya anjing kecil. Itu zaman gue. Iya, Ternyata dia tahu. Udah. Gayanya tadi tuh kue cis aku soyo ngerti. Udah, mereka kasih video itu. Nah, itu kan harus diserahin ke Ibu Iriana kan waktu itu katanya. Karena memang waktu itu juga penyanyi cilik sepi ya. Ya, akhirnya udah. Akhirnya Hillary itu pas mereka deal kan, kita udah nggak bisa nolak. Itu aku tuh deg-degan tiap hari tuh, karena mikir kan, aduh Hill gimana gitu. Terus lagunya mereka kasihnya 6 lagu. Oke. Jadi Hillary harus hafal tuh semua lagu, dan aduh aku udah pikiran banget, aduh udah tegang gitu. Ternyata ya
semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Berapa lama kamu 2 minggu ya? 2 minggu itu melatih Hillary dengan 6 lagu Iya, itu. 2 minggu. Dan Ternyata ternyata di sana lagunya jadi cuma 2. Oh, cuma 2 itu Nah, tadi. karena aku pikir dia belum siap, makanya aku berpikir harus ada yang dampingin dia gitu Oke. untuk saat itu gitu. Makanya di duetin Iya, dan sama aku si memang Prince. suka banget lihat Prince dari dulu. Oh, Maksudnya oke. kayak, aduh anak-anak tuh mudah-mudahan ada yang bisa kayak Prince gitu. Oke. Gitu. Dan akhirnya sekarang terwujud ya, Prince. Oke. Karena kan itu prestasi kan, Prestasi kayak luar berarti biasa. orang tuanya berhasil, anaknya juga dididik dan terima dengan baik gitu. Jadi akhirnya bisa ada jalan lah kayak gitu. Oke. Nah, bro, genre Hillary berarti ada pop, ada Christian pop Christian ya? Ya. Oke. Prospek lagu-lagu rohani sendiri di dunia musik Indonesia ini gimana sih? Karena kan Aku sambil minum itu. oke, minum. Iya. Karena kan boleh dibilang kalau dari sisi komersil Iya. agak-agak kurang ya dibanding musik pop yang lain. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kenapa kamu harus memproduksi itu? Sebetulnya kalau aku sendiri untuk konten untuk lagu rohani itu aku tidak Tujuannya? pernah aku jujur nih, aku tidak pernah melihat itu sebagai sebuah prospek untuk mendatangkan keuntungan Oke. keuangan, karena emang kayak ya itu pure untuk pelayanan aja I gitu. see. Nggak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang akan mendatangkan income buat aku gitu. Oke. Harapannya bukan di sana. Ya, aku tidak melihat itu sebagai itu, cuman pure pelayanan aja. Maksudnya dari banyaknya kerjaan yang kita dapat, mungkin ini salah satunya kesempatannya biar buat melayani sana aja di situ gitu. Lebih lihatnya ke situ, tidak melihat prospeknya kayak komersilnya enggak. Komersilnya enggak. Ya mungkin kalau misalnya kita di hire gitu kayak di telepon, ya mungkin aku cuma minta transport untuk kita datang. Terus kalau misalnya ada yang butuh kostum dan segala macam, itu buat yang hal kayak begitu sebetulnya. Ya. Nah, tapi kan banyak juga tuh lagu-lagu rohani yang akhirnya menjadi legenda dan didengarkan di mana-mana. Pernah saya baca tuh Mariah Carey tiap Natal itu dia sampai berapa miliar gitu masuk ke rekeningnya hanya gara-gara satu lagu dia gitu kan. Betul. Ya itu kan. Sebetulnya ya itu di luar tuh dan di sini tuh agak beda sedikit berbeda ya. Gitu. Karena di menurutku di luar tuh sistemnya sudah betul. Sistemnya semua sudah benar. Sudah benar. Jadi pencipta dan segala macam gitu mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kalau di sini? Ya di sini tuh masih butuh banyak banget pembenahan. Iya, bukan nggak bisa, tapi memang butuh proses kan. Dan ini sekarang lagi berproses menurut aku. Sekarang kan lagi gonjang-ganjing nih masalah hak cipta. Bahkan sampai akhirnya kebablasan, sampai yang muter lagu di restoran pun tarik hak cipta gitu kan. Bagaimana dengan lagu rohani sendiri? Apakah nanti juga orang menyanyikan lagu rohani di gereja akan tarik? Pokoknya menurut kamu gimana tuh? Pokoknya sebetulnya segala sesuatu yang menyangkut akan komersil itu harus ada royaltinya. Gitu. Jadi kayak misalnya nyanyi di gereja atau di mana kan tidak mengandung unsur komersil. Iya, tidak ada kan gitu. Terkecuali misalnya ada konser ibadah Natal di GBK yang misalnya ada biayanya, ada artisnya, mungkin biayanya mungkin gitu. Tapi kalau ya pokoknya segala sesuatu yang menyangkut komersil gitu sebetulnya harus karena itu haknya. Gitu. Cuman kan yang paling yang dipertanyakan kan kayak misalnya sudah dilakukan nih tanggung jawab dari IO-nya gitu, tapi distribusinya kan yang bukan belum benar, tapi butuh proses lagi kan gitu untuk dibenahi gitu. Gitu. Kalau menurut aku kayak memang royalti tuh harus ada gitu, karena bertahun-tahun tuh musisi pencipta lagu tuh tidak mendapatkan hak yang layak yang layak lah gitu. Biasa kan penyanyi kan. Cuman memang susah gitu. Maksudnya kayak harus betul-betul dipikirin matang-matang sistematisnya kayak gimana gitu. Sampai sekarang belum beres ya untuk hak pencipta lagu sendiri ya. Kan kakak lihat sendiri kan masih gonjang-ganjing. Jadi memang harus rapat terus
Pasti nanti pasti ujungnya akan ada kok. akan ada, tapi Iya. prosesnya pasti akan lebih Iya, panjang iya. gitu Sebetulnya ya. menurutku, sebetulnya Oh. hal-hal begini tuh harus terjadi. Kenapa? Karena ini di awal, karena ini kan mau dibenahi. Jadi memang harus banyak konflik, harus banyak problem-problem seperti ini biar solusinya jadi runcing gitu loh. I Kalau see. nggak ada, kedepannya bakal lebih berantakan gitu. Oh iya. Ini kan benar. sekarang lagi mulai sistem untuk terbuka, harus report, Pembenahan ya, pembenahan benar-benar report. ya. Iya, kalau Hmm. masalah nggak terjadi, aku yakin kedepannya agak masih panjang. Tapi Akan karena dia terjadi di sekarang ini, dalam akan waktu dekat semakin baik. udah pasti akan lebih baik gitu. I see. Nah, Hillary, kamu artis idolanya siapa sih? Indonesia atau luar negeri? Luar negeri. Luar negeri. Iya. Kamu suka siapa? Tori Kelly. Oh, Tori Kelly. Dia nyanyi apa? Don't you worry about a thing. Oh, kamu bisa lagunya? Bisa. Bisa nyanyi. Dia request. Nggak beli tiket. Request. Kamu disuruh nyanyi sama kakak yang di sana, mau nggak? Mana? Ih, baik loh, Hillary. Nyanyi Coba rap dong, aja, sayang. rap. Don't you? Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, baby. 'Cause I've been standing on the sky by the jacket. Again. Sweet. Bagus sekali. Kalau Kak Rele lihat kamu tuh kayak ini loh, Moana loh, tahu nggak sih? Tahu? Kamu bisa lagu Moana? Gak pernah. Belum pernah, Papa nggak ngajarin. lagu Disney kamu bisa apa aja lagunya? Frozen dulu. Oh, Frozen. Emang kamu suka lagu Frozen? Dia banyak request ya. Gimana? Penonton dia. Lagu Frozen yang aku aja nggak tahu lagu Frozen yang mana. Masa yang mana? sih itu loh, yang Let It Go, Let It Oh, Go. coba kamu nyanyi. Coba saya. Let it go, let it go. Musik itu doang aku. Nanti dipelajarin lagi ya. Oke. Ngomong-ngomong, Hillary pernah nggak sih duet sama Papa terus divideoin, dikolaborasikan di YouTube atau di Instagram? Pernah di YouTube. Di YouTube. Aku main gitar. Yang Healthy. Oh, yang Heli. Ya. Gimana sih lagunya? Aku punya anjing kecil, ku beri nama Harry. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Harry, kemari, ayo lari-lari. Harry, kemari, ayo lari-lari. Nah, oke. Buat papahnya, kenapa milih lagu yang seklasik itu gitu? Emang relate sama anak-anak sekarang lah gitu? Nah, sebetulnya kultur itu yang harus dibuat gitu. Maksudnya memang kalau memang jalannya benar dan baik akan kayak sekarang gitu. Maksudnya ada sosok anak kecil, anak-anak yang menyanyikan lagu-lagu itu ulang. Dan sebetulnya lagu tuh nilainya banyak gitu. Ada sosial tuh bagus, moralnya bagus. Kayak lagu begini kan, ini lagu yang kayak kita zaman dulu banget. Jadi dia nyanyi tuh kita jadi ingat zaman dulu tuh ada lagu ini nih, enak kita dengerin masa kecil, dan bernostalgia lagi gitu loh. Ya. Dan sangat mudah dibawakan gitu. Dan kalau nggak ada yang mulai, nanti generasi yang anak-anak itu hilang gitu. Maksudnya harus ada yang mulai gitu, nyanyiin lagi gitu, diulang-ulang lagi lagunya, dibikin terus. Jadi nanti kan orang-orang yang dulu kan, aduh, jadi nostalgia banget sama lagu-lagu ini. Jadi yang dengerin tidak hanya anak kecil, tapi ibu bapaknya juga dengerin. Oh, sasarannya ke situ ya? Emang lebih ke situ, bikin orang jadi nostalgia lagi. Nah, Papa Hillary kan sudah malam melintang di dunia musik dan sekarang ingin mencetak Hillary menjadi pelaku di dunia musik. Nah, nilai-nilai apa yang ditanamkan dalam bermusik untuk Hillary? Soal bermusik, soal berkarya. Sebetulnya aku pengen dia lebih menghargai hidupnya dia aja. Karena kan gini, di musik tuh kita tuh harus bisa memahami kalau dampaknya sangat besar.
Gitu. Nilai di musik tuh banyak banget berpengaruh di kehidupan kita gitu. Contoh misalnya di kehidupan sosial kita, misalnya musik tuh mengajarkan kita untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Oh, even itu tidak kenal, Yes. baru kenal di tempat. Yes. Benar. Ini kita dari musik kita bisa kayak begini, maksudnya Iya. Hillary bisa didatangkan ke sini. Iya. Nah, sebetulnya itu nilai positif. Jadi dia bisa mengajarkan dia untuk gimana cara bekerja sama dengan orang lain. Terus kayak nilai-nilai moral tuh lebih ke kayak mengajarkan tentang kejujuran, semangat. Karena kan lagu-lagu yang dia nyanyikan tuh kan kayak lagu apa? Pagiku cerah, matahari itu kan lagu-lagu buat berangkat belajar kan. Itu ada semangatnya di situ. Iya, terus ada sisi religinya juga kan yang dia nyanyi lagu rohani gitu. Sebetulnya nilainya tuh lebih ke biar dia lebih menghargai hidupnya aja gitu maksudnya, karena musik tuh berpengaruh penting banget di hidup aku juga gitu. Nanti pelan-pelan juga kan dia akan ngerasain sini, oh dari musik aku bisa ketemu orang ini, aku bisa kenal ini gitu. Terus di musik juga ada disiplin soalnya. Kita kan nyanyi hafalin lirik pakai ini, tapi ngerasainnya pakai ini, tapi kita keluarinnya lewat ini. Terus kupingnya harus dengerin nadanya, jadi banyak banget kolaborasi di situ gitu. Mengajarkan untuk bisa lebih seimbang aja dalam menjalankan kehidupan sebetulnya kayak gitu. Tertarik untuk membuatkan album gitu, karena kalau saya lihat perjalanan karir senior sebelumnya senior dia si Queen itu ternyata sebelum Queen Book itu albumnya sudah ada, mini album. Tertarik nggak untuk membuatkan Hillary? Aku sih udah sebetulnya kemarin tuh sebetulnya ada beberapa tawaran juga untuk Hillary untuk bikin album, tapi harus di label major label gitu. Cuman aku belum terlalu belum terlalu tertarik. Aku tuh lagi membuild exposure dan engagementnya dia ke orang-orang dulu. Nih kita kasih dulu apakah orang-orang seneng nih gitu. Karena gongnya nanti akan ke album sebetulnya. Pasti ke album. Lebih suka memproduksi sendiri kayak Queen atau direkrut label menurut papanya? Aku tuh beberapa kali di label. Jadi aku lebih suka kayak produksi dia sendiri gitu. Maksudnya sejujurnya ini yang banyak orang sebetulnya orang tua tuh harus tahu. Kita kan lebih tahu dia maunya apa kan gitu. Jadi aku berpikir ya udah kayaknya aku aja yang produksiin sendiri. Gitu. Nanti jadi dan enggaknya terserah, yang penting aku sudah berkarya. Iya, karena kita nggak mungkin kasih yang nggak bagus buat anak-anak kita kan. Kalau udah label kan label yang menentukan. Iya, itu kadang-kadang bisa bertolak belakang banget dengan kita kan. Aku pengen anakku begini, tapi ternyata mereka mau begini. Gitu. Jadi lebih baik sekarang tuh kita dulu aja dan sampai dia siap untuk bisa lepas sama orang-orang gitu. Baru aku pikir mungkin bisa sama orang-orang gitu. Sudah berapa lagu yang kamu ciptakan untuk Hillary? 2. Oh, udah punya 2 lagu yang diciptakan papa. Apa judulnya? Indonesiaku sama Jangan Menyerah. Oh, Jangan Menyerah yang gimana lagunya? Jangan menyerah kawan, memang tak mudah tapi harus berusaha, tetap berdoa dan percaya. Jangan menyerah kawan, tetap tersenyum hadapi hidup ini, siapkan langkah kejar mimpi. Aduh, kayaknya tahun ini bakal meledak loh lagu ini. Amin. Nggak mau di-push lebih banyak biar boom. Lagunya bagus banget loh. Pengen, tapi ya kan sebetulnya memang betul ya. Kadang-kadang tuh dari segi kita nih orang tua punya keterbatasan di sisi itu. Ada plus minus kita urusin sendiri. Makanya sekarang tuh aku lagi push buat engagementnya sama orang dulu. Maksudnya biar orang lebih tahu gitu. Terus mungkin ada kerjaan-kerjaan yang bisa kita biar bantu promosinya dia juga. Terus produksi lagu lagi gitu. Kalau di label kan semuanya sudah disiapkan, tapi akan berbanding terbalik sama konsep yang kita bikin. Itu dia. Bahkan ketika saya mendatangkan beberapa tamu di sini, penyanyi-penyanyi yang sekarang sudah punya nama besar pun banyak yang terjebak gara-gara label. Artinya dia datang ke Jakarta pengen jadi penyanyi rock, ternyata dia lebih populer jadi penyanyi dangdut dan tidak pernah rekaman lagu rock. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi kayak melawan hati nurani. Iya, dan akhirnya ya udah rezeki saya di dangdut. Ada yang seperti itu. Tapi di belakang tuh pasti
ada keinginan Ada buat itu. beban Iya, ya. nah itu aku tuh maunya anak-anakku tuh begitu, Oh, maksudnya oke. menjalankan segala sesuatunya mungkin mengikuti kata hati mereka biar tidak ada penyesalan. Oke, Kayak sesuai begitu. dengan konsep Iya, yang sesuai ada. iya, gitu. I see. Jadi diri sendiri aja. Oke. Nah, Hillary, apa yang paling kamu rasakan dari dukungan Papa dan Mama serta saudara-saudara kamu di saat kamu sampai di perjalanan saat ini? Kamu sebagai seorang penyanyi, sudah nyanyi di sana sini, sudah diundang ke sana kemari. Dukungan seperti apa sih yang kamu rasakan dari Papa, Mama, dan saudara-saudara kamu? Bangga. Oh, bangga. Karena kamu disupport semuanya ya. Ya, Oh, eh, sebangga apa? Selain papa mama, siapa sih adik-adik kamu juga support? Hillary anak pertama ya? Anak Iya. pertama. Anak pertama. Punya berapa adik? 2. 2. Adik-adik kamu juga support Hillary Iya. banget ya? Nggak gangguin kalau Hillary lagi latihan? Suka. Oh, suka gangguin. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Lucu ya. Seneng ya punya anak lucu begini. Jadi Ya bolehlah seminggu tinggal sama Hillary lah. Oh gitu. Oh jangan, nanti hancur suaranya ya. Biarlah sama pelatihnya aja untuk menjadi penyanyi profesional. Tapi ya. aku baru benar-benar fokus latih Hillary itu ya 2 bulan belakangan ini lah Oh gitu ya. untuk Lebih serius. teknik pernapasan karena kadang-kadang tuh beberapa hal memang harus dibiarkan dulu berjalan baru kita mulai kelola gitu. Maksudnya kayak anak-anak tuh harus dibiarin seanak-anak mungkin. Oh oke, Gitu. Sekarang natural. iya natural. Sekarang aku udah lihat kayak dia udah cukup. Jadi sekarang tuh setiap habis makan siang atau pagi-pagi sejam sama aku duduk vocalizing, latih pernapasan Setiap hari ya? Nggak tiap hari, seminggu sekali aja biar nggak bosan gitu. Nggak bosan. Oh Iya, oke. tapi kalau lagi ada kesempatan di mobil apa gitu, Hil, gitu dia Jadi ikutin. nggak pokoknya sesuai suasana Ya, aja daripada Ya bengong. karena kan anak-anak tuh lebih cepat dapat sesuatu kalau konsepnya main-main. Ya nyaman gitu Iya. ya. Oke. Aku kalau terlalu serius dia kadang-kadang Malam. mau nangis kan mau apa gitu kan. Nah harapan papanya Hillary di karir Hillary ke depan. Harapan ya mudah-mudahan dia Semakin diterima. tumbuh jadi anak yang baik satu. Terus harapannya kalau dalam bidang musik ya mudah-mudahan karya-karyanya bisa didengar orang, terus jadi Disukai banyak orang. Iya, jadi berkat aja buat orang gitu, senang gitu orang dengar. Terus dengan sosoknya dia juga mudah-mudahan orang senang gitu. I see. Ya. Kalau saya lihat ya di dunia musik Indonesia ini banyak kan kalau duet penyanyi anak-anak dan penyanyi anak-anak gitu. Tapi kalau penyanyi dewasa dan anak-anak kan jarang ya. Bahkan hampir tidak ada gitu. Nggak pengen tercetus menciptakan hits papa dan anak. Kayaknya pengen sih, cuma memang kok ide dan konsepnya itu yang sejujurnya harus dipikirin kan. Biar jadi matang. Iya, gitu ya. kayak misalnya contoh lagunya dulu ada band sama Gita Gutawa Itu kan bagus banget ya. Ringan masa kecil. Itu kan bagus banget. Hanya itu, setelah itu nggak ada lagi kan. Itu tuh benar-benar dipikirin matang itu. Itu tidak mungkin tercipta dengan begitu saja. Begitu aja ya. Karena itu wah ini lagu bagus sekali. Itu keren banget memang sih. Nggak ada Tapi lagi yang kayak setelah itu gitu. nggak ada lagi. Iya, mudah-mudahan nanti siapa tahu bisa ada lagu yang kayak begitu lagi aku bikin. Ya untuk Hillary dan Papa Ya. ya. Wis luar biasa. Wow. Asik banget ngobrol. Mungkin ada pesan-pesan dari Hillary untuk teman-teman cilik di sana. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Kalian harus latihan nyanyi dan harus dengar lagu-lagu biar bisa hafal dan semangat aja. Aduh, pinter banget ya. Oke, papanya mungkin ingin menyampaikan ke pemirsa Fix Mantap. Pesan-pesannya buat sini apa? Ini. Ini ya. Oke. Pesan-pesannya buat orang-orang tua di luar sana yang mungkin punya anak yang kalau Punya sudah potensi. yang tahu dia punya potensi, sebaiknya fokusin untuk ngelatih kalau memang bisa latih. Kalau nggak bisa cari orang yang benar-benar bisa Vocal latih, ya vokal coach atau main musik segala macam. Karena zaman sekarang semua butuh skill tambahan.
anak-anak zaman sekarang tuh butuh skill tambahan. Jadi kita harus mempersiapkan mereka untuk bisa menghadapi ya sekarang Kemajuan gitu, kemajuan zaman dan ini sekarang zaman ya. gitu karena Oh, kan ini saingannya udah. ini hal-hal yang kita bikin secara kayak ya udah bikin aja gitu. Hmm. Ternyata bisa mendatangkan sesuatu buat dia nanti Iya. dan ternyata bisa jadi ini bisa jadi jalannya dia juga. Kita nggak pernah tahu kan. Jadi sebaiknya kalau lihat potensi fokus nggak Dikembangkan dengan secara serius ya. dan anak-anak itu cenderung tidak tahu apa yang sebetulnya mereka mau bikin. Kita yang tahu kan. Jadi kita harus push mereka untuk ya kamu harusnya di sini. Yang penting kita tahu dulu jalannya dia mau kemana gitu. Diarahkan dengan Diarahkan benar. gitu. Kadang-kadang mereka mungkin nangis apa, tapi kan kita orang tua kan Lebih tahu. Iya, kalau kamu ngelakuin ini sekarang di ujung sini, kamu akan lebih santai. Kalau memang mau jadi penyanyi, latihannya kerasnya dari sekarang gitu. Nanti 5 tahun kemudian kamu lihat hasilnya. Kamu bisa lebih dewasa, bahkan lebih bagus dari papa malah gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi dipersiapkan nanti juga ikut festival? Aku bukan tipe penyanyi festival sih. Oh, oke. Ya, tapi ya mungkin kasih jam terbang aja, banyak nyanyi aja kali biar biar berjalan dengan sendirinya. Iya, ya. iya, karena dia kan punya jalan sendiri nih, kita arahin aja nih. Kita kasih tahu aja gitu. Enak ya punya orang tua yang bijak begini mengarahkan dengan baik. Oke, sekarang saya punya 7 pertanyaan. Hillary dan Papa harus menjawab ya. Cepat. Ya, cepat ya. Oke, Hillary dulu. Galakan mana, Papa atau Mama? Instagram atau TikTok? TikTok. Oke. Nyanyi live atau recording? Recording. Pintar ya? Oke. Lirik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kayaknya kalah gue. Harus ditanyain berarti. Konser atau akustik? Konser tuh yang kayak kemarin kamu nyanyi. Yang di nyanyi Senayan. banyak musiknya. Konser. Oke. Ini papanya realistis atau idealis? Aduh, di tengah-tengah nggak sih? Aku realistis. Realistis ya. Ya, realistis. Nanti kalau udah banyak Ya. hasilnya baru idealis ya. Realistis, harus realistis. Pilih viral di medsos atau dapat penghargaan musik? Dapat penghargaan musik. Dapat penghargaan musik. Ya. Katanya realistis. itu Itu udah idealis. Oke, kita jawab ya. Kita kupas. Oke. Lebih galak Papa atau Mama? Tadi jawabnya Papa. Kenapa lu galakin anak lo? Gue nggak terima nih. Jadi aku tuh kan sebetulnya bukan galak sebetulnya sih, tegas aja gitu. Cuman karena dengan suara, kalau kayak aku bilang misalnya Hil gitu kan, kalau mamanya udah teriak terus Hani tuh kamu tolong liatin gitu, aku udah langsung udah langsung takut. Oh gitu ya. Gitu. Padahal dia diem aja gue ngeri. Dia diem aja gitu, gue udah ngeri. Tapi memang dia sama aku tuh ini banget, tolak belakang karena bukan mirip kayaknya aku cerita kayak gini kan. Oh gitu ya. Sifatnya sama. Lebih Instagram atau TikTok tadi memang lahir di TikTok dulu. Iya, pertamanya di Instagram dulu sih. Instagram dulu. Tapi TikToknya memang lebih tinggi cepat, ya. Karena memang lebih cepat ya kalau TikTok ya. Lebih cepat ya. Karena menuju ke seluruh lapisan. Iya. Di TikTok berapa followernya? 100.000 kali ya. 100.000. Oh 96 baru 96. Kalau di IG? IG berapa sayang? 30.000. 30.000. Oh, oke. Nyanyi live atau recording? Lebih suka recording? Iya. Kenapa? Jika enak aja sih. Enak aja. Kalau salah bisa diulang. Iya. Tahu aja Om Rere. Polos ya. Jadi nggak pakai beban ya, nggak pakai gemeter ya dia ya. Kalau live suka gemeter ya? Suka nervous ya? Enggak ya? Oke. Lirik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tadi Hil jawabnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Emang lebih suka ngomong bahasa Inggris? Enggak. Lagu bahasa Inggris gitu. Oh, lebih suka Iya. gitu. Kenapa? Lebih susah enggak sih? Iya. Lumayan. Lumayan, tapi Enak-enak lagu.
berlirik bahasa Inggris lebih enak, Iya. ngebawainnya juga lebih enak. Iya. Oh, mau kan denger lagi satu lagu dari Hillary yang pakai bahasa Inggris? Fall in love alone. If we never try, how will we know? Baby, if I take a clue, give me a sign, fall on your mind. Don't wanna fall in love. Tinggi-tinggian tadi nada awalnya. Enggak, tapi bagus, bagus. Kamu kayak ini loh, kayak penyanyi-penyanyi Disney loh. Suaranya bening, tinggi, bagus banget. Mudah-mudahan Hillary nanti karirnya makin sukses, fansnya makin banyak, lagu-lagunya dinyanyikan semua orang, ya. Yeah. Oke. Nah, tadi satu lagi tadi lebih suka konser atau akustikan? Hillary lebih suka konser. Kenapa? Lebih rame ya? Yeah. Oh, musiknya lebih grande gitu ya? Yeah. Oh, pinter. Tadi realistis atau idealis, dia bilang realistis. Ya, Tapi waktu ditanya mending viral di medsos atau penghargaan musik, bilangnya penghargaan musik. Gak konsisten. emang penghargaan musik kan juga something realistis. Karena aku pernah dapat penghargaan musik kan. Waktu itu dapat apa? Nggak, sebetulnya nominasi doang. Oh, nominasi. Nominate, tapi itu prestasi kan. Oh, oke. Gitu. Jadi realistisnya lebih kayak hal gitu. Kalau bisa dapat itu kenapa enggak? Gitu. Kadang kan ada yang kualitas musiknya biasa aja, tapi karena viral jadi terkenal di mana-mana, terus diundang kemana-mana. Sejujurnya kan itu konsep berpikirnya harus disamain dulu. Contoh misalnya kayak ada beberapa orang yang bilang kalau lagunya kalau nggak didengar orang, kalau nggak viral itu belum belum sah, belum sukses lah gitu. belum bagus gitu. Padahal sejujurnya kan karya itu kan emang pure. Kalau kita yang bikin, kita bikinnya untuk kita sendiri dulu, Kepuasan dinikmati diri sendiri. Iya, karena di penghujung hari orang akan lupa lagu itu. Yang kita nih, kita bikin untuk kepuasan kita sendiri. Jadi memang konsepnya ada beda-beda berpikirnya gitu. Kalau aku sih lebih, aku sendiri duduk dengerin di mobil jalan, itu udah kebanggaan tersendiri. Udah. Iya, jadi udah cukup ke situ. Orang mau dengar, mau suka dan enggak, itu terserah mereka. Yang penting aku suka sama yang aku buat sendiri. Itu kan idealis, Pak. Aku nggak tahu tuh idealis seperti idealis itu. Jadi sebenarnya kamu idealis apa realistis? Itu idealis ya. Idealis dong. Kalau realistis lebih realistis. Yang penting aku. Bukan itu realistis ya berpikirnya ya. Realistis apa idealis, Pak? Kalau menurut aku itu berpikir realistis kan. Karena kita nggak mungkin bikin orang semua suka sama kita kan. Realistis itu. Jadi ya mending kita nikmati aja dulu. Nikmati aja punya kita. Orang terserah deh. Kalau memang suka silakan dinikmati. Karena karya kan lebih luas ya. Orang kan belum tentu semua suka gitu. Itu tentang selera kan. Jadi harus realistis. Itu lebih ke realistis ya. Realistisnya menurut aku itu. Ngeles. Oke, ya. Sebelum kita berpisah, saya ingin bertanya. Tadi Papa seorang musisi, seorang penyanyi. Ya, mesti musisi dari penyanyi. Kalau Hillary seorang penyanyi. Ya, oke. Nah, kalau digabung, si Hillary ini lebih suka dibilang seorang penyanyi atau seorang pelajar atau seorang anaknya Papa? Seorang penyanyi. Jadi Hillary adalah anaknya Papa yang berprofesi sebagai seorang penyanyi. Gitu ya. Oke. Oke. Itu idealis sih. Itu realistis. Ya oke ya Sobat Mantap, itu dia ngobrol-ngobrol kita sama Hillary dan papanya ya. Seru banget di sore kita ya, yang agak-agak gloomy ya, mendung-mendung gitu. Ya mendung, jadi nggak panas ya. Oke. Dan kita harapkan kiprah dari Hillary dan papanya ini semakin besar, semakin digemari seluruh masyarakat Indonesia dan diterima. Kayaknya jadi beban ya. Dia beban ya. Aku lagi antara realistis atau idealis.
Dilema. Oke, ya Sobat Mantap, jangan lupa untuk selalu nonton podcast Fik Mantap yang ditayangkan seminggu 2 kali, yaitu Kamis dan Minggu. Oke, hanya di channel di YouTube Media Tata Logam. Gak kuku. Thank you.